Hello friend, ini hari Sabtu, jadi rencana besok kita mau main trabas. Kalau cuaca mendukung kita berangkat trabas. Jadi hari ini sebelum kita berangkat, H-1 kita prepare dulu apa yang kurang, apa yang masih ada trouble. Nanti kita benerin dulu biar di jalur nggak jadi problem, jadi berjalan lancar, enjoy dan asik. Oke. Oke friend, hari ini karena besok mau terabas, jadi hari ini kita prepare dulu, kita cek motornya biar besok siap untuk terabas. Oke, kenapa kok kita harus cek motor? Karena jelas motor jadi kunci utama juga, salah satu kunci terpenting ketika kita terabas. Karena kalau saat kita terabas tapi motor trouble, kita jadi kendala juga di trek, bahkan mungkin merepotkan teman juga yang lain. Biar kita terabasnya seneng, terabasnya enjoy, fun, happy, jadi motor harus beres. Tapi kadang juga kita nggak tahu yang terjadi di trek, ketika trouble juga ya kita nikmati karena memang seperti itulah kondisi di trek. Jadi tapi sebelum berangkat tetap harus kita maksimalin dulu. Ini saya sebagai pemula di dunia trabas motor mau sharing sedikit tips apa aja yang perlu disiapkan, karena saya juga pemula. Jadi nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahin di kolom komentar biar jadi masukan. Oke, yang pertama biasanya saya ngecek oli motor. Kenapa oli motor? Karena ini penting sebelum berangkat, sebelum terabas kita cek volume olinya sudah sesuai belum. Kalau belum bisa kita ganti atau kita ganti. Kemudian warna olinya atau kualitasnya masih bagus atau enggak. Kalau udah jelek mending ganti aja. Biasanya saya 3-4 kali terabas, bahkan mungkin 2-3 kali terabas saya ganti oli. Jadi biar saat terabas oli selalu dalam kondisi terbaik. Kemudian oli, kemudian pengereman. Nah, pengereman penting sekali, ini krusial juga, apalagi saat dapat turunan speed, utamanya turunan yang licin, itu butuh banget pengereman baik depan maupun belakang. Jadi harus wajib kita cek pengeremannya. Kemudian laker roda ini juga penting. Sebelum berangkat mending dicek dia oblak atau enggak, karena kalau oblak riskan untuk pecah atau sering disebutnya ambrol. Nah, kalau udah ambrol repot di jalan, repot di trek, nanti cari spare part, cari bengkelnya harus keluar dari trek, itu sangat tidak mengasihkan. Itu lanjut ke pengisian aki. Kalau kurang strum ya di strum dulu atau dihidupin buat jalan, biar pengisian optimal atau tidak. Jadi harus usahakan starter selalu bisa, karena kalau udah di trek dengan kontur tanah yang entah licin, terjal, nanjak, ataupun posisi motor mati, keadaan ban depan di atas, terus untuk tumpuan kaki kiri menahan motor, kanan ngengkol
kickstarter rasanya sangat melelahkan, bisa tapi melelahkan, apalagi untuk di motor KLX ketika motornya udah bore up, rata-rata untuk kickstarternya jadi berat dan susah sekali kalau pakai kickstarter. Itu kemudian lampu, nah fungsinya lampu jelas untuk menerangi. Jadi kalau kondisi trabas sampai sore sampai malam, kita di trek keluar udah gelap, biasanya lampu penting banget. Jadi lampu harus, kalau saya selalu saya cek hidup sebelum masuk ke trek itu. Kemudian baut-baut semuanya, untuk khusus untuk baut setang, handle saya kencangin tapi enggak kencang banget, jadi masih ada spare dia untuk gerak. Jadi contohnya gini, ini masih bisa digerakin, karena ketika nanti di trek, ketika di trek biasanya kita jatuh, dia kalau kekunci mati riskan patah, kalau terlalu kencang riskan patah. Jadi mending dia fleksibel aja sama stangnya, bahkan sampai ke stang di racer juga saya kencangnya nggak terlalu kencang juga. Jadi nanti kalau jatuh itu stangnya tetap masih bisa gerak tapi nggak resiko untuk patah, jadi masih fleksibel terhadap jatuhan stang ke tanah atau ke batu seperti itu. Kemudian busi, ya oke, busi ketika udah di trek susah untuk cari busi ketika busi mati, jadi mending bawa cadangan, dia juga nggak berat bawanya, kita enak mati langsung ganti aja, bawa kunci-kunci toolkit yang sekiranya membantu untuk pergantian. Karena kalau mau keluar jalur dengan kondisi jalan terjal, jalan berlumpur, itu sangat susah lagi untuk nyari bengkel di luar. Itu busi, kemudian rantai, cek semua, kasih oli. Biasanya saya juga bawa penyambung rantai cadangan, kalau putus bisa kita sambung pakai penyambung rantai. Itu mungkin itu aja tips dari saya sebagai pemula dalam dunia trabas. Mungkin kalau banyak yang kurang dalam saya menyampaikan atau tipsnya kurang, bisa ditambahin di kolom komentar. Oke, itu aja dari saya. See you next video berikutnya.